Dalam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal dalam hidup kami. Karena kami tahu selama kami ada di dunia ini karena Tuhan, dan kami kembali kepada Tuhan. Dan selama kami ada di dunia ini ada dua hal Tuhan, ya Tuhan inginkan supaya kami terutama mengasihi Tuhan, menjadi teladan, membawa jiwa kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kami di dunia ini, supaya kami juga berkarya juga. Supaya karya kami bagi dunia yaitu bekerja untuk keluarga, menghidupi keluarga, dan juga mungkin pengetahuan untuk dunia, itu juga kami harus kembangkan. Tapi semua terutama karena datang daripada Tuhan. Memberkati kami dalam kesulitan, memberkati kami supaya kami boleh berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada dua hal yang perlu kita ingatkan di sini, yaitu pertama tentang tanggung jawab dan melayani Tuhan. Kita bicara dulu tentang melayani Tuhan. Banyak orang berkata, melayani Tuhan itu kan juga nggak harus selalu. Kan nggak semua orang dipanggil melayani Tuhan. Tetapi melayani pekerjaan dunia ini, termasuk saudara karir, studi maupun pekerjaan, itu juga penting. Bahkan orang menomorsatukan itu. Mereka lupa, saudara, bahwa berkat Tuhanlah yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena Tuhan memberkati kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berarti belajar untuk dicintai Tuhan, kita harus belajar juga untuk mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan juga saudara bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Dia. Berarti kita harus mengasihi Tuhan. Dan dikatakan juga berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Berarti ada urusan Tuhan. Tuhan yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Berarti Tuhan yang menentukannya juga. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Allah bekerja juga. Dari sini, apapun yang kita kerjakan di dunia tanpa melibatkan Tuhan tidak bisa. Terutama di dalam pelayanan juga. Artinya di sini, apapun kita kerjakan di dunia, tetap melibatkan Tuhan. Kita juga hidup dalam firman Tuhan. Kita juga harus melayani Tuhan. Supaya mengasihi Tuhan dan dicintai Tuhan, saudara. Karena Dialah yang menentukan segalanya. Juga dikatakan, manusia memikir-mikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan arah depannya. Berarti di sini kita berusaha baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam profesi, tapi Tuhan menentukan. Mau tidak mau kita harus melibatkan Tuhan. Melayani Tuhan otomatis. Mungkin sebagai asar tapi sungguh-sungguh tidak bikin masalah. Mau WL, mau musik, juga mau khotbah, mau misi, mau bersaksi, mau bawa jiwa, memberikan persembahan, mau berdoa, saudara tetap harus sungguh-sungguh. Bahkan juga mungkin saudara sebagai multimedia, soundman ataupun yang lainnya tetap harus sungguh-sungguh. Tidak boleh kritik, tidak boleh fitnah, tidak boleh bertengkar, karena supaya dicintai Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan menentukan arahnya. Karena Tuhan mau terlibat dalam hidup kita. Sehingga dalam pekerjaan rumah tangga kita juga Tuhan memberkati kita. Artinya di sini bahwa Tuhan harus nomor satu. Pelayanan juga walaupun tidak banyak tetap harus sungguh-sungguh. Sehingga pekerjaan dunia pun tetap itu harus kita kerjakan. Kita baca dulu firman Tuhan Kolose 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, ini kita lihat bahwa kita pun, saudara, supaya berkenan pada Tuhan, mengucap syukur. Karena Tuhan yang menentukan, kita nggak perlu depresi, stres. Kita boleh bekerja, kita boleh rencana, boleh tembak, tapi hasilnya tetap Tuhan menentukan. Supaya bagus, saudara mengasihi Tuhan. Supaya bagus, saudara belajar dicintai Tuhan. Supaya bagus, saudara melibatkan Tuhan. Tidak bisa tidak. Itulah sebenarnya yang harus kita kerjakan.
Bahkan apapun yang kita kerjakan, terutama dalam pelayanan, harus melakukannya sama seperti kepada Tuhan. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi lakukan, saudara, dan semuanya itu dalam nama Yesus. Lakukan seperti kepada Tuhan. Mau kata-kata, mau perencanaan, mau ide, mau negur, mau melayani, mau berkhotbah, juga dalam perbuatan. Dalam nama Yesus, sesuai dengan ajaran Yesus. Menyenangkan Tuhan. Bahkan kalau kita tahu juga tanggung jawab. Dikatakan setia dalam perkara kecil. Artinya mengucap syukur, berdoa, singer, WL, aser, khotbah. Tapi sungguh-sungguh perkara kecil, maka Tuhan memberikan hal yang besar, tanggung jawab besar. Mungkin sebagai aser dia kerja sungguh-sungguh, sehingga orang tertarik datang di gereja, atau nyanyi sungguh-sungguh, sehingga menjadi dorongan, kekuatan, inspirasi bagi orang lain. Sehingga saudara, dalam pekerjaan dia rumah tangga, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Anaknya cinta Tuhan, pekerjaan diberkati, rumah tangga bahagia, dilindungi Tuhan, kesehatan dijaga Tuhan. Itu tanggung jawab besar. Artinya mendidik anak-anak, mungkin di dalam pekerjaan menjadi teladan, tanggung jawab besar. Karena apa? Setia dalam perkara kecil. Makanya semua orang dalam pelayanan, teamwork, tidak boleh menggerutu, tidak boleh kritik, tidak boleh semena-mena, tidak boleh kita mengata-ngatai orang, tidak boleh membuat perdebatan, perkelahian, tersinggung, salah paham. Tidak boleh. Tapi kita menjadi teladan, menginspirasi banyak orang. Maka Tuhan memberikan tanggung jawab besar. Inilah saudara yang Tuhan mau. Mari saudara kita memulai hidup kita, supaya kita bisa menginspirasi banyak orang, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tanggung jawab besar, melalui setia dalam perkara kecil, melalui perkataan perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa, baik dalam pergumulan rumah tangga, pekerjaan, karir, studi, perjodohan, maupun keuangan, kesehatan, apapun juga. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau saudara dalam hal sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Terima dalam iman, mengasihi Tuhan dan dicintai Tuhan, melibatkan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar hari ini juga menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang dan menginspirasi. Biar berkat Tuhan turun kepadamu, diberikan hikmat marifat, jalan keluar, sehingga kita berkemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.